Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Power Breakfast di segmen Market Blast. Dan berikut ini kami akan sampaikan infografik terkait dengan agenda ekonomi pada hari ini. Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ada beberapa negara, khususnya di Indonesia, begitu yang hari ini akan merilis suku bunga acuan Bank Sentral, BI 7 Days Reverse Repo Rate. Kemudian kita cermati di Malaysia juga sama, suku bunga Bank Sentral Malaysia yang akan dirilis. Demikian juga kita lihat ke Jepang, ada neraca perdagangan Jepang di bulan Desember yang akan dirilis seperti apa neraca perdagangannya. Kemudian dari Amerika Serikat ada data klaim pengangguran awal di Amerika Serikat yang akan dirilis pada hari ini. Selanjutnya masih dari Amerika Serikat terkait dengan inventory minyak mentah Amerika Serikat, seberapa besar cadangan minyak mentah yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Kemudian ada Uni Eropa di mana pidato dari Gubernur Bank Sentral Eropa Lagarde. Baik, kita beralih ke infografik emiten. Ada BPTR begitu ya, akan melakukan hak memesan efek terlebih dahulu, itu dia kaitannya dengan emiten hari ini. Bagaimana dengan update dari pergerakan bursa Asia, pemirsa? Bisa Anda saksikan kembali di layar televisi Anda. Pergerakan dari beberapa bursa di wilayah Asia, ada Nikkei, kemudian Straits Times, Kospi, dan juga Hang Seng. Ya, bergerak fluktuatif nampaknya ya, pergerakan dari bursa Asia pada hari ini. Baik, pemirsa, untuk membahas bagaimana dengan pergerakan market hari ini, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Andika Cipta Labora. Beliau adalah analis PT Kanaka Hita Solvera. Ya, selamat pagi, Pak Andika. Halo, selamat pagi Mas Pras. Ya, salam sehat, Mas. Sehat juga, Mas. Baik, Begitu apakah kan? juga nanti sesehat market kita begitu yang tengah merilis data Bank Sentral Amerika, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang akan segera merilis suku bunga acuannya. Banyak pihak memperkirakan ataupun memproyeksikan ada kenaikan lagi nih. Silakan, Mas Andika. Oke, Mas, terima kasih. Memang kalau kita lihat konsensus dari para analis pada hari ini BI akan kembali menaikkan suku bunga ya sebesar 25 basis point ke level 5,75% seperti itu. Namun kalau kita melihat ya pergerakan IHSG itu kemarin memang melemah tipis seperti itu ya. Dan seharusnya IHSG hari ini itu masih dalam fase profit taking seperti itu, Mas, karena memang IHSG ini sebelum hari kemarin itu 4 hari perdagangan berturut-turut itu mengalami kenaikan seperti itu. Dan memang kalau kita lihat tadi pagi juga indeks Amerika itu tertekan dan mayoritas indeks Asia juga di pagi hari ini untuk sementara bergerak di zona merah. Ini juga menjadi sentimen negatif yang menjadi pemberat IHSG untuk perdagangan hari ini bergerak di zona hijau seperti itu, Mas. Oke, berarti kalau kita lihat apakah ini juga sudah bisa paling tidak lah diantisipasi begitu oleh market begitu dengan pergerakan dari suku bunga acuan yang memang diperkirakan akan naik kembali di awal tahun 2023 ini, Mas Andika. Oke, Mas, kalau menurut saya sendiri memang BI ini masih mengikuti kebijakan The Fed ya, yang memang mereka masih menyatakan akan menaikkan suku bunga karena memang The Fed sendiri ini menaikkan suku bunga ini supaya bisa mengenai target inflasi di Amerika Serikat itu di sekitar 2%-an. Sekarang itu inflasi Amerika kan masih di 6,5% ya, seperti itu, sehingga memang nampaknya untuk beberapa bulan ya, nampaknya kalau menurut saya kuartal 1 ini The Fed masih akan menaikkan suku bunga. Namun karena memang inflasi Amerika pun sudah turun ya, kabar baiknya memang nanti The Fed itu diproyeksikan menaikkan suku bunga itu tidak terlalu agresif ya. Yang biasanya naikkan suku bunga 50 basis point bisa menjadi lebih lunak dan turun ke 25 basis point. Seperti itu, Mas. Oke, tapi kalau kita lihat dari beberapa sektor usaha begitu yang memang memiliki sensitivitas terhadap pergerakan suku bunga acuan begitu. Ada properti, kemudian otomotif. Tapi otomotif menarik kalau kita cermati tahun 2022 lalu justru mencapai target begitu. Kembali lagi di 1 juta unit kendaraan yang terjual begitu selama tahun 2022. Nah, untuk sektor properti sendiri bagaimana dan seberapa besar dampaknya dari kenaikan suku bunga acuan ini terhadap kedua sektor tadi?
Oke, kalau kita bicara sektor properti memang sangat erat kaitannya dengan suku bunga, Mas. Karena memang kalau dalam kondisi saat ini ya, suku bunga tinggi itu membuat otomatis bunga KPR menjadi naik. Jadi masyarakat menjadi berpikir dua kali ya untuk mengambil cicilan rumah atau membeli rumah secara kredit seperti itu di saat momen suku bunga tinggi seperti ini ya, karena memang masyarakat itu lebih memikirkan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing dulu ya, Oke. kebutuhan utama masing-masing itu seperti makanan, minuman seperti itu ya. Jadi memang masyarakat menahan untuk membeli rumah di saat bunga KPR tinggi seperti itu, dan memang ini akan berdampak ke marketing sales sektor properti ya, yang bisa stagnan atau mungkin tertekan seperti itu, Mas. Oke. Kalau misalnya otomatis sendiri ya, memang sama ya seperti bunga KPR ya, bunga kredit kendaraan juga naik seperti itu ya, yang memang nantinya akan terjadi perlambatan jika suku bunga ini naik terus. Justru sebaliknya kalau suku bunga turun, justru ini menjadi angin positif untuk sektor properti dan sektor otomotif seperti itu. Oke, itu dia. Nah, kalau kita lihat dari pergerakan emiten-emiten yang berada di sektor tadi itu bagaimana? Apakah rekomendasi yang bisa Anda berikan kita bisa wait and see dulu atau justru menangkap peluang begitu di saat bisa jatuh misalnya? Oke, kalau saya lihat ya Mas, secara teknikal, contohnya saja ya SMRA seperti itu ya di emiten properti ini memang belum begitu menarik ya, volume Oke. pembelian juga masih sedikit, dan memang pergerakan harga itu belum menembus resistennya. Dan kalau memang teman-teman mau investasi untuk jangka panjang gitu, apalagi sebentar lagi akan musim bagi dividen, sangat menarik ya. Namun untuk para trader mungkin untuk di sektor properti ini masih bersifat wait and see. Kalau teman-teman bersifat untuk investasi memang bagus karena harga Oke. murah, dan memang nantinya teman-teman bisa lebih selektif memilih emiten-emiten properti yang rajin membagikan dividen dan dividen payout ratio-nya besar, sehingga dividen yield yang akan diterima para investor akan besar seperti itu, Mas. Oke. Kalau memang kita lihat juga uh, seperti Astra International ya, emiten otomotif juga ini memang sudah mengalami penguatan ya, rebound ya, terkena sentimen di awal Januari yang IHSG turun signifikan. Kalau menurut saya emiten otomotif Oke. Astra ini sudah ada peluang rebound ya Mas. Nampaknya dia akan terdekat ke level 5950 untuk menguji resistennya. Dan sama ya seperti emiten Baik. properti ya, saya lebih merekomendasikan untuk investasi terlebih dahulu untuk buy on weakness Mas di sektor properti maupun otomotif. Karena Oke, itu dia. memang akan adanya musim bagi dividen seperti itu. Ya, buy on weakness berarti ya rekomendasinya kalau kita bicara mengenai dua sektor yang tadi erat kaitannya dengan pergerakan suku bunga acuan begitu ya Mas Andika? Iya Mas, karena memang kalau kita lihat harga masih murah dan akan datangnya musim dividen, ini sangat menarik untuk para investor jangka panjang mulai mengkoleksi saham-saham emiten properti dan otomotif yang nantinya akan mendapatkan dividen, dan kalau Oke. misalnya untuk jangka panjang tentunya akan mendapatkan profit dari kenaikan harga seperti itu. Baik, ya Mas Andika, kalau kita cermati dengan pergerakan indeks harga saham gabungannya sendiri, bagaimana Anda melihat pergerakannya? Apakah stagnasi yang terjadi ini karena market memang sedang menanti keputusan dari rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia? Oke, Mas. Kalau kita perhatikan ya, hari ini memang ada data sangat penting yaitu rilis suku bunga BI yang memang seharusnya sudah terprice in ya dengan market ya, seperti itu. Dan kalau kita lihat ya, adanya rebound yang terjadi pada IHSG sejak tanggal 12 Januari sampai juga kemarin ya, 2 hari yang lalu, 17 Januari itu memang mengindikasikan bahwa adanya kepercayaan market lagi ya, kepercayaan investor terhadap market kita seperti itu. Dan secara teknikal kalau saya lihat ini pergerakan IHSG justru saya sudah optimis karena IHSG sudah tembus resistennya ya di level 6727 lower high terakhirnya seperti itu, yang mengindikasikan bahwa pergerakan IHSG untuk jangka menengah sampai jangka panjang akan mulai uptrend lagi atau bullish seperti itu, Mas.
Baik, ada peluang memang ini hanya sementara saja begitu ya, kondisi dari pergerakan indeks karena mungkin sudah naik cukup kencang begitu. Tapi kalau kita lihat dengan beberapa saham yang Anda rekomendasikan dari Hanaka Hirta Solvera, apa saja nih untuk market hari ini? Ya, halo? Halo? Ya, Halo Mas, iya. ya, Mas Andika, kalau begitu kita lihat rekomendasi saham-saham apa saja yang Anda bisa berikan kepada pemirsa IDXNL dalam menyikapi perdagangan hari ini? Oke, Mas. Yang pertama itu kalau kita lihat ya, saham-saham yang kita rekomendasikan pertama itu BBRI ya. Karena Oke. kalau kita lihat ya Mas, secara teknikalnya BBRI ini eh, kita lihat ada pola three white holder ya. Tiga candle itu secara berturut-turut menciptakan higher high dan menguat seperti itu. Dan memang seharusnya ini mengindikasikan bahwa adanya pembelian yang besar yang menginformasikan bahwa tren telah berubah dari downtrend menjadi uptrend seperti itu. Nampaknya Oke. teman-teman akan bisa untuk kembali masuk ke BRI ya, menunggu koreksi ya, karena memang hari ini IHSG berpeluang untuk profit taking dan BBRI ini merupakan bank besar yang membuat akan adanya koreksi jangka pendek seperti itu, Mas. Oke, berarti ada peluang pembalikan arah yang terjadi dari Bank BRI secara teknikal ini masih akan terus berlanjut begitu Mas Andika? Iya, Mas. Saya masih optimis untuk sebulan sampai 2 bulan ke depan itu untuk Bank BRI sendiri itu akan kembali ke level 4.800. Oke, price book value ratio-nya PBVR dari Bank BRI sendiri tercatat sekitar 2,35 kali begitu. Apa yang bisa dicermati? Oke, memang kalau kita lihat PBV ini itu masih itu ya Mas, kalau sudah di atas 1,5 seperti itu. Namun Ya, demikian kalau kita lihat dari pergerakan harga ya, di mana IHSG masih sangat ditopang oleh perbankan ya, perbankan big cap seperti itu, oke, dan nampaknya ini tidak menjadi batu sandungan ya oke. untuk Bank BRI akan kembali rebound seperti itu, walaupun PBV-nya sudah di atas 1,5. Lalu juga kalau saya lihat memang BRI ini kinerjanya juga sangat bagus seperti itu ya. Laba bersihnya bertumbuh hingga kuartal 3 2022 kemarin, Baik. sehingga memang saya rasa BRI masih akan menjadi penggerak IHSG ke depannya. Oke, Anda rekomendasikan buy on weakness ini begitu ya, Mas Ya, Andika? Nah, di level iya. berapa nih the best entry yang bisa Nah, the diberikan best juga untuk pemirsa? entry-nya saya lihat kemarin kan ditutup ya di level 4.600. Kalau Oke, saya lihat teman-teman bisa kembali mencicil itu di level 4.520 sampai 4.470. 4.670 sampai dengan 4.000. 4.520 sampai 4.470. Oke, 4520 begitu ya. Kalau masuk berarti memang tunggu sabar sedikit lah ya kalau mau masuk begitu ya Mas Andika ya. Iya Mas, karena memang kalau kita lihat IHSG juga rawan profit taking seperti itu. Oke, selanjutnya Anda rekomendasikan apa nih? Antam ya kalau tidak salah begitu. Antam, iya Mas. Ya, Antam ini juga secara teknikal ya Mas, kalau kita lihat itu dia sudah break resistant trendline-nya ya, dia oke. membentuk symmetrical triangle. Namun untuk jangka pendeknya berpotensi pullback terlebih dahulu nih Mas. Dia ke support trendline-nya itu di level 2150. Jadi teman-teman bisa nih untuk masuk ke Antam ya di level 2150 hingga 2200 seperti itu. Dan memang target dari symmetrical triangle-nya sendiri ini di sekitar level 2700 hingga 2800. Seperti itu, Mas. Oke, berarti kalau kita lihat dengan pergerakan yang sudah posisi atas begitu, ini belum dalam kategori overbought begitu untuk saat ini atau bagaimana? Justru saya melihat Mas secara volume ya, ini dalam 5 hari perdagangan ke belakang terakhir ini Antam mengalami volume yang melonjak seperti itu ya Mas. Ini saya melihat sudah resistant trendline-nya dan membentuk symmetrical triangle didukung oleh volume yang besar ini, saya kira ini menjadi konfirmasi bahwa nantinya Antam akan kembali melanjutkan kenaikan seperti itu. Namun untuk jangka pendek akan pullback terlebih dahulu, Mas. Baik, itu dia untuk aneka tambah dengan earning per shares-nya juga kalau kita lihat dari tahun 2019 sampai dengan 2022 naik terus nih dari 8, kemudian 48, 77 sampai dengan 146 begitu ya.
Apa yang bisa kita cermati dengan posisi ini, Mas Andika? Antam. Ya, untuk Antam earning per share-nya. Oke, kalau kita lihat ya, Antam ini lebih ke itu ya Mas, apa ada sentimen positifnya itu karena pemerintah sekarang itu ya sudah dikonfirmasi akan adanya investasi besar ya dari perusahaan otomotif dunia seperti Tesla, Hyundai yang akan investasi mobil listrik di Indonesia, sehingga memang Antam ya yang memang ini juga merupakan emiten penghasil nikel ya akan terkena sentimen positif seperti itu. Kalau kita lihat secara valuasi memang Antam itu tadi seperti yang Mas sampaikan ya, itu memang PBV-nya ya di sekitar level 2,41 itu juga memang lebih mahal ya daripada emiten yang sejenis seperti Inco ya, seperti itu ya. Dan mungkin memang beda tipis. Kalau saya lihat ini tidak akan terpengaruh terlalu signifikan, Mas. Gitu itu. Kalau Oke. kita lihat secara teknikal saja itu Antam sudah menginformasikan bahwa terjadi symmetrical triangle. Itu dia, berarti memang ada peluang untuk naik lagi ya kalau kita lihat pergerakan dari aneka tambang. Untuk entry-nya samakah juga dengan posisi sebelumnya buy on weakness? Iya Mas, tadi sudah saya sampaikan ya di 2150 hingga 2200 karena ini secara teknikal ada support trendline-nya di 2150 seperti itu. Baik, itu dia untuk Antam kemudian Bank BRI. Berikutnya ada KRYA yang Anda rekomendasikan ini. Bangun Iya, Karya Perkasa Jaya begitu ya? Iya Mas, kalau kita lihat memang pergerakan harganya secara teknikal sudah adanya itu ya indikasi untuk rebound kembali seperti itu setelah memang dia turun tajam. Namun demikian selama 3 hari perdagangan terakhir ini dia mengalami penguatan ya yang menginformasikan juga volume itu mulai ada tekanan pembelian sehingga memang untuk itu bisa kembali ke level 560 seperti itu Mas. Kalau saya lihat dia akan ke Fibonacci retracement 78,6%-nya secara teknikal seperti itu untuk KRYA. Baik, closing market kemarin di 452. Untuk potensi nanti upside-nya sampai ke berapa untuk KRYA? Saya lihat dia target saya itu sampai 560, Mas. Fibonacci retracement 78,6%. Oke, itu dia untuk pergerakan dari KRYA. Kalau kita lihat dengan tren pembalikan arah juga ini, apakah bisa menuju level tertinggi yang sempat disentuh pada awal tahun ini di level-level 550-an begitu? Tidak menutup kemungkinan ya Mas, karena apalagi kalau kita lihat sekarang ya pembangunan IKN mulai berjalan, emiten-emiten konstruksi mulai terima proyek-proyek ini juga menjadi sentimen positif ya untuk KRYA yang memang merupakan emiten konstruksi ya, walaupun swasta tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan proyek di IKN. Tentunya ini membuat kedepannya sektor konstruksi sangat baik seperti itu ya, apalagi kalau kita lihat KRYA ini DR-nya juga kecil ya seperti itu ya, utangnya juga kecil sehingga memang saya melihat pergerakan harga masih menarik dan didukung fundamental yang solid. Saya melihat KRYA ini tidak menutup kemungkinan untuk bisa break dari all time high-nya atau resistennya di level 630. Oke, itu dia untuk KRYA. Berarti secara fundamental maupun teknikal mendukung begitu ya untuk penguatan dari KRYA. Masih ada BRMS, tadi sudah kita bahas 3 saham. Berikutnya ada BRMS nih, Bumi Resources Minerals Tbk juga yang hari ini Anda rekomendasikan. Sejauh mana Anda melihat secara teknikal sajakah mendukung atau fundamentalnya juga ikut bagus? Halo, masih di mute, Mas Andika? Oh ya maaf, Oke, kalau saya melihat BRMS sendiri 2 hari perdagangan ya kemarin kalau nggak salah itu dia hari Selasa ya mengalami kenaikan signifikan dan BRMS sendiri ini naik signifikan juga ditopang volume yang tinggi didukung oleh harga emas dunia yang naik sehingga memang kemarin juga kita lihat ya emiten-emiten gold seperti itu mengalami kenaikan signifikan. Kalau saya lihat ya Mas ya, BRMS sendiri ini kemarin itu candle-nya hammer ya seperti itu dan berpeluang untuk kembali melanjutkan kenaikan ke level 220.
Baik, untuk secara pergerakan teknikal begitu rekomendasi untuk entry level, kemudian ini rekomendasi lebih kepada short term, medium atau bisa untuk jangka panjang. Kalau kita lihat ini bisa digunakan untuk itu ya Mas ya, mid term ya, Oke, seperti itu. medium term ya. Kalau kita lihat debt equity ratio-nya kali ini kita lihat 13,26%. Ini dari sisi likuiditas cukup menarik tidak? Gimana Mas? Maaf Untuk tadi. DER-nya, debt equity ratio-nya 13,26%. Likuiditasnya cukup menarik tidak? Ini kalau kita lihat ya debt equity ratio-nya ini terbilang kecil ya, dan ini menjadi bukti bahwa emiten ini sangat aman seperti itu karena utangnya sangat kecil seperti itu, dan juga kalau kita lihat emiten ini masih membukukan laba bersih ya seperti itu ya, dan seharusnya di tengah kenaikan harga emas dunia saat ini itu akan mendorong kinerja keuangan BRMS akan membaik di awal kuartal tahun 2023 ini. Seperti itu Mas. Langsung saja kita ambil posisi beli pada saat opening tadi hari ini. Karena Anda lihat targetnya di 220 ya? Ya Mas, kita nampaknya bisa melakukan buy on weakness ya untuk MRI seperti itu. BRMS, berarti kalau kita lihat dengan kondisi yang ada begitu Bank BRI, Antam, Karya, kemudian BRMS, ini rata-rata memang untuk medium term kah atau bagaimana? Nah kalau saya Mas melihat ini untuk medium sampai long ya Mas ya, seperti itu. Baik, medium to long. Lantas bagaimana dengan proyeksi Anda untuk pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini? Apakah pelemahan yang terjadi begitu masih berpeluang untuk lanjut atau nanti di sesi satu akhir misalnya gitu ada pembalikan arah lagi? Oke, kalau saya lihat Mas, untuk IHSG hari ini itu berpeluang untuk ditutup di zona negatif ya Mas, berpeluang untuk melemah seperti itu Mas. Oke, apa yang mendasari penilaian Anda ataupun analisis Anda terkait dengan pergerakan indeks harga saham gabungan bahwa pelemahan masih akan terus berlanjut? Oke, karena memang yang pertama itu hari ini ya IHSG masih rawan profit taking seperti itu, karena memang sudah menguat signifikan ya sejak tanggal 12 Januari, lalu juga mengikuti pergerakan indeks Amerika yang memerah tadi pagi dan mayoritas indeks Asia juga bergerak di zona merah seperti itu Mas. Baik, itu dia untuk pergerakan indeks harga saham gabungan masih akan ada peluang mengalami tekanan dan beberapa saham yang sudah direkomendasikan oleh Anaka Hita Solvera, diantaranya tadi ada Bank BRI, kemudian Antam, KRYA dan juga BRMS begitu ya, Mas. Halo, Mas Andika. Ya, Mas. Baik, oke. Ya. Oke, jadi memang itu dia untuk pergerakan indeks harga saham gabungan. Terima kasih banyak juga atas waktu, sharing dan juga analisis yang Anda berikan untuk pemirsa ID External pada hari ini dengan beberapa rekomendasi saham yang diberikan. Dan tentunya bagi Anda pemirsa, pilihan investasi kembali kami serahkan kepada Anda. Terima kasih Mas Andika dan salam sehat. Oke, terima kasih semuanya. Baik pemirsa, demikian tadi perbincangan terkait dengan pergerakan indeks harga saham gabungan. Dan berikutnya pemirsa, Wall Street dilanda aksi ambil untung seiring data ekonomi Amerika Serikat yang di bawah ekspektasi. Baik, dan selanjutnya langsung saja kita update dari pergerakan indeks harga saham gabungan terlebih dahulu. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Dia untuk indeks harga saham gabungan hari ini memang masih mengalami tekanan dan seperti yang tadi sudah disampaikan analis Mas Andika bahwa kemungkinan indeks harga saham gabungan pada closing market hari ini pun masih akan berada di zona negatif. Sementara Jakarta Islamic Index juga berada di zona merah, hanya LQ45 saja yang semoga bisa menjadi penopang juga ini dari pelemahan indeks harga saham gabungan pada sesi pertama perdagangan hari ini. Dan berikutnya pemirsa, kami update saham-saham apa saja yang masuk dalam buruan para investor hari ini. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, ada sektor perbankan Bank BCA, kemudian Aneka Tambang, ada Astra International dan juga MDKA. Itu dia saham-saham yang dikoleksi pagi hari ini oleh para investor pasar modal. Dan selanjutnya saham-saham masuk dalam deretan top losers ataupun yang sudah mulai terkena aksi jual. Seperti
Seperti yang bisa Anda saksikan kembali di layar televisi Anda. Ya, saham-saham yang sudah mulai terkena aksi jual apa saja? Ya, ada Bank BRI, kemudian DSTK, kemudian Telkom hari ini terkena aksi jual, dan Adaro Energy. Itu dia saham-saham yang terkena aksi jual.